Systematic Review of Green ini disebut hanya ada satu makalah randomized control trial tentang cognitive behavioral therapy, yaitu korangannya Esposito, Smithers, dan kawan-kawan, yang judulnya Treatment of Co-occurring Substance Abuse and Suicidality Among Adolescents, suatu uji coba randomize. Nah, ini walaupun terkini, tetapi sayangnya yang menjadi subjek penelitian adalah remaja yang menyalahgunakan alkohol dan kanabis atau ganja. Nah, khusus kecenderungan bunuh diri ini yang diteliti pada remaja-remaja ini. Nah, mereka menyebutkan, Esposito dan kawan-kawan, kriteria inklusinya yaitu inpatient, jadi pasien-pasien yang dirawat, yang berupaya untuk bunuh diri selama 3 bulan sebelumnya, atau yang mempunyai severe suicidal ideation, jadi yang mempunyai angan-angan untuk bunuh diri yang berat, ingin sekali bunuh diri, dan juga mempunyai kelainan penggunaan alkohol dan ganja atau ganja. Terus batasan umur 13, remaja umur 13 sampai 17. Dan sebagai pembanding yaitu kelompok yang mendapat TAU yang ditingkatkan. Nah, besar sampel, bukan jumlah sampel ya, ini diingat-ingat, nanti sampai ujian disertasi pun masih ada orang menyebut jumlah sampel. Sampelnya 1, tapi size-nya, besarnya 40. Atau di dalam sampel itu ada 40 unit analisis. Dan di dalam hal ini, unit analisisnya adalah remaja yang ciri-cirinya seperti tadi itu. Slide berikut. Terus intervensinya CBT yang khusus untuk menangani keinginan atau kecenderungan bunuh diri dan penyalahgunaan obat atau alkohol. Nah, keinginan untuk berobat, jawabannya participant randomization. Jadi partisipan tidak dipisahkan menurut mau berobat yang mana, ingin berobat yang mana. Tetapi oleh si peneliti dibagi secara acak menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama menerima CBT yang khusus ini, dan kelompok yang lain treatment as usual. Nah, alokasinya blinding atau tidak, tidak disebutkan di laporan itu. Blinding maksudnya ada 3 macam sebenarnya. Ada yang satu blinding, si peneliti tidak tahu siapa yang dapat apa, atau double blinding, selain peneliti pasiennya juga tidak tahu. Terus ada triple blinding, selain peneliti, pasien, dan orang yang menganalisa data juga dibutakan, ditabirkan, dan orang yang memberi treatment juga tidak tahu. Ini memang agak sulit kalau di klinik seperti itu, pasti orang akan tahu. Nah, kemudian untuk memastikan apakah ada cedera diri melalui wawancara klinis atau anamnesa. Lalu lama penelitian 18 bulan. Ini hasil penelitian dari penulis tadi, penulis makalah penelitian empirik tadi. Slide sebelumnya. Jadi 2011 berarti mungkin penelitiannya selesai setahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya, kemudian dikirim ke editor dari Journal of Consultation and Clinical Psychology. Ini kadang-kadang makan waktu
cukup lama sampai terbit, tapi termasuk cukup terkini, dan saya berusaha untuk mencari yang lebih terkini, dan memang ada beberapa. Ini tugas dari Bu Husnul nanti. Slide berikut. Nah, jadi kalau dimasukkan ke dalam diagram dasar kerangka konsep, di sebelah kiri sebagai prediktor atau sebagai intervensinya CBT yang khusus untuk menangani kecenderungan bunuh diri dan penyalahgunaan alkohol atau ganja. Kemudian hasilnya atau kriterianya adalah cedera diri. Nah, moderatornya sebenarnya yang spesifik tadi sudah disebutkan, soal umur, soal mereka yang juga minum alkohol dan atau kelainan penggunaan alkohol dan ganja. Slide berikut, dan itu di klinik ya. Jadi secara ringkas biasanya ditulis seperti ini rancangan penelitiannya. R yang di depan maksudnya penetapan atau penempatan secara acak dari subjek-subjek penelitian yang jumlahnya 40 tadi ke kelompok X1 atau kelompok intervensi atau pembanding. Kemudian O-nya yang di belakang itu post-test. Dan ini tadi disebutkan melalui wawancara untuk menegaskan atau memastikan ada perilaku melukai diri, mencederai diri atau tidak. Slide berikut. Nah, yang disebutkan dalam penelitian hanya besar sampel, tapi populasinya berapa kita tidak tahu. Dari populasi ke sampel ada pemilihan secara acak, tapi dari sampel ke kelompok penelitian ditempatkan secara acak. Ada yang ke kelompok CBT, ada yang ke kelompok treatment as usual. Nah, kenapa diduga ada populasi? Karena dia menetapkan kemaknaan statistik. Statistik itu bukan ilmu statistik, tetapi angka-angka peringkas. Jadi mungkin angka peringkasnya berupa selisih mean. Di kelompok CBT rata-rata mereka mencederai diri atau tidak. Kita juga tidak tahu cara anamnesisnya bagaimana. Apakah itu dengan scoring atau cukup ditanya-tanya kemudian diklasifikasi ada tidak, itu skala nominal. Tapi kalau scoring yang dilihat selisih mean, jadi diringkas dengan satu statistik, angka peringkas. Nah, angka peringkas atau statistik ini berlaku juga untuk angka peringkas si populasi tidak. Nah, angka peringkas si populasi namanya parameter. Jadi uji statistik itu menetapkan apakah statistik yang diperoleh pada sampel mewakili parameter pada populasi. Menjadi tidak mewakili kalau ada sampling error yang besar, yang cukup besar. Nah, batasannya apa cukup besar? Si peneliti menetapkan 10 sebelumnya berupa suatu angka seperti P atau alfa harus lebih besar atau harus lebih kecil dari 0,0 sekian. Itu mengatakan sampel itu dipilih dengan error sebesar berapa. Lain dengan sampling bias. Sampling bias terjadi kalau sampel dipilih tidak secara random. Tapi ini sudah secara random, tetapi tetap ada kemungkinan terjadinya error. Nah, besar error ini yang diukur dengan uji statistik. Jadi ada kemungkinan mereka menganggap ada populasi besarnya kita tidak tahu, kemudian
dipilih secara acak menjadi suatu sampel yang besarnya 40, kemudian dibagi secara acak kedua kelompok. Slide berikut. Nah, sekarang kita perlu mengupdate pustaka, karena pustaka yang tadi tahun 2011. Jadi dengan kata kunci self-harm, suicide, CPT, adolescence, kita cari dengan mesin-mesin pencari. Nanti bisa minta tolong Bu Esti, misalnya melalui PubMed atau Science Direct atau Biomed atau Cochrane atau apa. Tapi bukan systematic review yang dicari sekarang, tapi makalah-makalah PE, penelitian empirik yang terbit setelah makalah systematic review terakhir. Kemudian kriteria inklusinya bisa Anda buat, misalnya ya, tidak hanya RCT, tapi juga yang non-RCT. Artinya tetap pada treatment atau intervensi atau trial, uji coba, tetapi tidak ditempatkan secara acak. Kemudian yang terbit setelah atau semenjak tahun 2011. Kemudian yang dimasukkan atau yang ditelaah nanti makalah-makalah tentang kecenderungan bunuh diri atau melukai diri pada remaja yang mempunyai suicidal ideation atau yang berangan-angan untuk diri, yang punya ide untuk bunuh diri, atau yang mencoba bunuh diri dalam beberapa bulan terakhir. Nah, ini Anda, si peneliti, yang harus menetapkan. Juga pasien-pasien yang rawat inap atau yang rawat jalan, ya, ada yang diidentifikasi di puskesmas, di praktek swasta atau di mana. Jadi ini semua batasan-batasan harus ditetapkan oleh si peneliti. Kemudian seterusnya seperti yang sudah kita bahas hari Senin yang lalu disaring dengan critical appraisal. Jadi ini yang dilanjutkan, ini PR bagi ibu yang berkepentingan. Tidak salah Bu Husnul ini ya. Ya. Jadi saya harapkan besok Senin atau sebelumnya lebih baik sudah dikirim Bu hasil telah pustaka yang terbaru tentang ini. Ini untuk manfaat ibu sendiri dalam rangka menyusun proposal. Mungkin bab 2-nya sudah selesai nanti, karena pada akhir dari bab 2 ada kerangka konsep dan ada hipotesis-hipotesis. Dan kalau ibu masih kesulitan untuk menemukan makalah-makalah penelitian empirik yang terkini, yang nanti bisa komunikasi dengan Bu Esti. Slide berikut. Nah, ini cara menulis kalau kita melakukan trial atau uji coba yang non-randomized, tapi bisa dengan kontrol, bisa tanpa kontrol. C-nya itu kan kontrol. Kalau one group time series, ada pengukuran sebenarnya beberapa kali. Di sini digambarkan 4 kali pretest, lalu intervensinya berupa CPT, lalu di follow up, misalnya tiap bulan atau tiap minggu dimonitor. Nah, berarti yang pengukuran sebelum keinginan untuk bunuh diri mungkin tinggi, lalu diharapkan setelah CPT lalu makin turun keinginan untuk bunuh diri, keinginan atau pengkhayalan, ideation ya. Nah, lebih bagus lagi time series yang dengan kelompok pembanding. Artinya yang pembanding ini pengobatan seperti biasanya. Dan X-nya ini mungkin juga tidak sekali seperti yang tergambar di situ, tetapi ada intervensi secara berkala setiap bulan atau setiap minggu, mengingatkan, karena ini bersifat kognitif ya, kognitif behavioral therapy. Nah, bagi
calon mahasiswa S3 yang menginginkan penelitian ini, konsekuensinya juga harus memperdalam soal psikologi, psikiatri, lalu juga ilmu perubahan perilaku dan sebagainya, teori-teori yang mendasari CBT dan sebagainya. Nah, dan sekarang sebelum Bu Esti diberi waktu bagi peserta untuk bertanya kalau masih ada hal yang kurang jelas, silakan. Oke, terima kasih kepada Dr. Rossi atas materi yang telah diberikan. Kemudian kita sekarang akan masuk ke sesi diskusi untuk materinya Dr. Rossi. Ya, silahkan kepada Bapak dan Ibu peserta telekonferensi program Pradoktor tahap 2, saya persilahkan apabila ingin bertanya. Oh ya, ini selamat siang Ibu Erna. Ibu Ernawati, selamat siang. Ya Bu, saya persilahkan. Ya, halo, selamat siang Bu. Selamat siang. Ya, selamat siang Ibu. Ya, halo Bu. Selamat siang, halo. Selamat siang Pak Rosi. Selamat siang. Apa namanya? Saya memang terus terang memang masih bingung dalam hal menentukan permasalahan penelitian. Saya pernah menerima ini dari Bapak, sebuah jurnal, ada sebuah jurnal. Nah, saya juga sudah meng-emailkan ke Bapak yang kemudian dengan gambaran angkatan dalam dengan jurnal beban keracunan kronis merkuri. Nah, itu saya masih itu di email saya sudah mengirimkan ke Bapak dengan permasalahan saya mencoba mengambil permasalahan dari jurnal tersebut dengan permasalahannya bahwa masih dalam penerapan manajemen terpadu untuk mengurangi beban keracunan kronis merkuri, yaitu di sini saya ingin melihat pengaruh teori simpul Pak terhadap tingkat paparan merkuri pada masyarakat penambangan emas di Aceh. Nah, itu saya mencoba seperti itu. Saya ingin saran-saran dari Bapak, seharusnya saya mengambilnya seperti apa gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi saya khususnya tidak atau belum membalas karena saya juga bingung. Bingungnya begini, Ibu sebenarnya ingin meneliti dari sudut biomedis keracunannya sendiri yang sebenarnya sudah klasik, banyak penelitian tentang keracunan merkuri. Apakah itu karena penambangan emas atau karena amalgam untuk menambal gigi atau karena merkuri di minyak ikan dan sebagainya. Itu sudah banyak diteliti. Kalau background Ibu itu biomedis ya mungkin tepat meneliti di sana. Nah, mungkin kaitannya dengan perubahan organ sampai ke genetik mungkin bisa. Dan penelitian-penelitian tentang hal itu mungkin sudah lama dan penelitian sampai sekarang itu seperti apa, Ibu cari makalah sistematik reviewnya. Jadi kata kunci untuk ini juga tertentu, mercury poisoning atau apa ya. Tapi yang saya duga itu ke arah manajemen. Jadi manajemen oleh Pemda atau manajemen oleh perusahaan penambangan emas. Tapi kalau itu penambangan emas oleh rakyat, bentuk kecil-kecil secara liar, secara ilegal, nah itu kan urusan dari Pemda atau malah dari Kementerian Lingkungan atau apa. Jadi tergantung background dan minat Ibu. Kalau backgroundnya lebih kuat di manajemen atau hukum kesehatan, nah, masalah penelitiannya tentang hal ini bagaimana, apa yang ingin diteliti tentang compliance misalnya kalau manajemen, kepatuhan
kepatuhan mengikuti peraturan-peraturan daerah, peraturan-peraturan lingkungan hidup, baik yang nasional maupun internasional. Mengapa orang-orang tidak patuh? Nah, orang-orang ini dua macam pelaku di lapangan, itu penambang-penambang itu, dan juga pelaku-pelaku pemerintah daerah, mulai dari yang paling bawah, RT, RW, sampai ke Pak Camat, dan sebagainya. Mengapa mereka tidak comply atau mematuhi untuk menegakkan hukum? Jadi ada law enforcement, law-nya itu sudah jelas ada, tapi kenapa terjadi terus? Atau masalah korupsi, jadi pasti orang-orang ini dipungut secara ilegal, harus beri upeti kepada tokoh-tokoh masyarakat di situ. Atau ada apa backing dari teroris atau apa terserah. Jadi asalnya apa yang Anda ingin teliti? Nah, ini apa dari medis kesehatan, loh, itu dari lapangan atau bidang kesehatan, atau dari sudut manajemen. Jadi tolong dipertegas, dan masing-masing kata kuncinya lain. Nah, dengan kata-kata kunci ini nanti Bu Esti bisa membantu Anda untuk mencari awalnya makalah systematic review dulu, setelah itu baru makalah-makalah penelitian empirik. Itu jawaban saya, Bu. Terima kasih pada Dr. Rosi. Kemudian saya tadi pertanyaan dari Ibu Erna, kemudian sekarang saya persilakan lagi kepada peserta yang lain. Apabila ada yang ingin didiskusikan atau masih dibingungkan, silakan untuk mengangkat tangan. Silakan, saya persilahkan sekali lagi kepada Bapak dan Ibu. Saya persilahkan untuk bertanya apabila ada yang akan ditanyakan kepada Dr. Rosi. Oke, kalau sekarang belum ada, mungkin akan kita lanjutkan dulu ke sesinya Ibu Ngesti. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Ngesti Gandini dari Perpustakaan FKUGM. Belum ada yang systematic review, belum ada kan? Ada tapi masih dijadwalkan. Dari sini bisa nggak mulai? Oh, koneksinya berarti. Ya, terima kasih. Selamat siang para peserta semua. Hari ini saya langsung mempraktekkan saja. Jadi saya sharing bagaimana cara mencari makalah yang SR terutama. Saya coba tunjukkan dengan mempraktekkan langsung. Karena kemarin kan hari Senin kemarin saya sudah sharing untuk sumber-sumber e-resources-nya yang bisa diakses. Jadi hari ini saya lebih banyak mempraktekkan bagaimana cara mencarinya. Yang pertama nanti yang akan saya praktekkan adalah yang permasalahan yang sudah di-sharingkan Dr. Rasi yang dari Bu Husnul. Jadi kita akan coba mencari tentang keywordnya yang self-harm, kemudian society, CBT, dan hubungannya dengan adolescence, seperti itu. Saya coba praktekkan saja. Jadi nanti rekan-rekan peserta bisa langsung mengikutinya.
Saya coba di sini. Inverted skala itu apa, Mas? Inverted skala itu kita bisa mengatakan Lambert stage 1. Inverted skala 1. Skala 1. Kita bisa bilang Lambert stage 1 apa? Bisa ya? Nanti saya coba praktekkan. Nggak bisa. Ya, sambil menunggu ini koneksinya baru ada trouble, saya coba sekali lagi. Nggak bisa ya, Mas. Ya, pertama saya coba lewat scholargoogle.com. Jadi yang pertama tadi seperti yang di kasusnya Bu Husnul, kita coba mencari dengan keyword self self harm, kemudian suicide, kemudian CBT atau cognitive behavioral therapy, satu lagi hubungannya dengan adolescence. Kita coba, ya. Ini kemudian dari scholargoogle.com ini kita juga bisa memberikan batasan. Misalnya yang kita cari adalah terbitan yang agak terbaru mulai dari tahun 2011. Ya, kita pilih yang di kolom sebelah kiri. Ya, otomatis dia akan memilihkan yang mulai tahun 2011 sampai dengan 2015. Kemudian ya, bisa kita lihat ini ada sejumlah 17.000 sekian judul sebenarnya. Kalau kita sudah memberikan batasan mulai tahun 2011, ada 8.180 judul, tetapi ini tidak semua makalah yang dipublish di Scholar ini yang merupakan systematic review. Jadi ada beberapa saja memang. Kita coba lihat, kebetulan yang paling atas ini ada judulnya, ini bukan artikel systematic review, bukan systematic review yang pertama ini. Yang kita coba lihat yang sudah systematic review, artikel yang nomor 3 ini, Therapeutic Intervention for Suicide, Attempts and Self-Harm in Adolescents, Systematic Review and Meta-Analysis. Kita coba lihat. Ya, ini tampilannya. Ini kebetulan terbitnya 2015, bulannya Februari. Ini kita bisa membaca sekilas untuk abstraknya. Kemudian di bawahnya ada keywordnya. Jadi keywordnya adalah self-harm, RCT, kemudian meta-analysis. Ini kita kemungkinan bisa mengambil full text-nya. Kita lihat apakah berbayar. Ini nggak ada PDF-nya, Mas.
Ada PDF-nya. Coba Mas. Enggak ada program PDF-nya. Kamu ada? Ya ini seperti coba ke bawah Mas, ke bawah lagi. Ini sepertinya berbayar. Oh ya berbayar ini. Jadi kita harus membeli artikel ini. Harganya dia bilang 12 US dollar. Dan kita bisa menerimanya dalam waktu 24 jam. Seperti itu. Ya ini masih terlalu di bawah. Ada linknya. Iya. Coba ini ya ini sebenarnya di tempat kami di Fakultas Kedokteran ini kita sudah melanggankan Science Direct, tetapi karena kebetulan link yang di sini tidak bisa masuk ke UGM hotspot, jadi mungkin agak masalah hari ini. Tetapi intinya kalau peserta ada yang memerlukan ini kita bisa memberikan, kita bisa searchingkan lewat jalur yang UGM hotspot. Jadi nanti harapannya kalau para peserta ini sudah menjadi mahasiswa S3 di Fakultas Kedokteran, nanti bisa memperoleh account email yang dimana nanti peserta bisa mengaksesnya secara gratisan. Jadi dimanapun berada bisa mengakses dengan menggunakan account email UGM yang nanti otomatis sudah diberikan dengan menggunakan sistem single sign on seperti itu. Ya, ini dia berbayar. Saya coba lagi yang lainnya. Saya coba contohkan yang lainnya. Ini yang di ya. Ini kita coba cari yang ada PDF-nya. Ya, ini. Ini bukan RCT atau bukan systematic review, tapi yang development ini kita bisa pakai untuk yang PE, Pak Rosi. Yang ini, yang development and pilot evaluation. Bisa, ya. Ini misalnya yang artikel yang ini bisa kita pakai juga. Jadi para peserta bisa langsung ngeklik yang link yang ke PDF filenya saja. Iya, ini jaringannya agak trouble di sini. Tapi type lagi nih berarti. Ini saya coba tunjukkan lagi yang ada. Kenapa Mas? Komputernya Mas. Jadi judulnya bisa nggak diklik? Terus sih Mas. Ya sambil nunggu ini, saya kemarin dapat kiriman email dari Bu Asri. Beliau di dalam emailnya memberikan beberapa pemikiran yang ingin ditulis sama beliau. Jadi meminta bantuan untuk mencari makalah yang systematic review ataupun yang penelitian empirik. Jadi ada 3 permasalahan atau 3 pemikiran yang ingin beliau rencana tulis di dalam rencana proposal disertasinya. Jadi yang pertama ada tentang mekanisme psiko-neuroimunologis kejadian preterm atau prematur karena stresor psikologis. Kemudian ada satu lagi cognitive behavior therapy pada pasien infartu kala 1. Dan yang ketiga adalah lama persalinan kala 1 primigravida yang diberikan pendekatan
holistic care. Nah, saya sudah mencoba menelusurkan, tetapi memang terus terang kalau saya coba yang sudah saya coba searching di website yang dari database yang ini, yang systematic review yang sudah dilanggan oleh kami, jadi dari linknya Cochrane Library, ternyata ada lebih dari 50 judul terutama yang tentang impartu kala 1. Jadi CBT pada pasien impartu kala 1. Tetapi itu tadi permasalahannya, makalah yang lebih dari 50 judul itu dari Cochrane Library untuk sementara masih dijadwalkan untuk untuk dipublish karena masih dalam proses untuk direview seperti itu. Jadi untuk peneliti atau hasil reviewnya itu saya lihat memang untuk terbitan artikel-artikel atau makalah-makalah yang tahun 2012 sampai 2014 gitu. Jadi untuk saat ini yang sudah saya searching lewat Cochrane Library seperti itu, jadi belum ada hasil yang sudah publish di sana yang berupa makalah systematic review gitu. Jadi kalau makalah yang penelitian empirik itu sebenarnya ada beberapa, itu bisa kita searching tidak hanya di Scholar Google saja, tapi kita juga bisa men-searchingkan atau menelusurkan di PubMed. Karena kenapa PubMed yang sarankan? Karena untuk saat ini yang paling enak untuk kita cari websitenya ini, karena itu tadi karena para peserta juga belum punya akun email UGM, jadi saya tidak bisa memberikan bagaimana kalau searching di lingkungan UGM itu. Ya, ini saya contohkan saja kalau kita searchingnya lewat di PubMed. Dan ini bisa kita akses dari luar kampus juga. Saya coba lagi. Misalnya yang kita contohkan hari ini, yang contoh dari kasusnya Bu Asri. Jadi yang saya ambil misalnya yang nomor 2, permasalahan nomor 2, yaitu CBT pada pasien impartu kala 1. Saya coba ketikkan keywordnya. Ya, di sini saya menggunakan kata kunci cognitive behavioral therapy dan labor stage 1, karena yang diperlukan sama Bu Asri adalah CBT pada pasien impartu kala 1 seperti itu. Ya, ini adalah yang ditampilkan hanya artikel atau makalah penelitian empirik. Kita coba memberikan beberapa batasan agar yang kita peroleh adalah artikel yang systematic review. Ya, kita coba. Kita berikan batasan untuk yang article types-nya ini. Kita pilih systematic review. Ya, review dulu. Atau bawahnya, Mas. Untuk text availability kita pilih yang full text. Ya. Custom ring enggak. Yang itu nggak bisa. Kita pilih yang review. Yang sistematik ada, Mas. Ya, kalau tidak kita ketikkan di atasnya lagi. Kita berikan menggunakan connecting word-nya N lagi,
kemudian kita ketik yang systematic review. Ya, kita cari. Ada 30. Ini review. Ya, ini maaf, ini saya tidak bisa menunjukkan, saya tidak tahu yang terlalu apanya. Karena tadi saya sudah mencoba bisa di searching. Ini kenapa di komputer ini kok tidak bisa? Jadi harusnya seperti ini para peserta. Untuk article types kita pilih yang systematic review, itu ada pilihannya di sana. Kalau kita klik yang customize ini, dia akan muncul beberapa pilihan. Kemudian di sana nanti kita memilih yang systematic review. Kemudian untuk text availability kita pilih yang full text atau free full text. Karena kenapa saya sengaja memilih yang full text? Mengingat kalau kita pilih yang full text, yang akan muncul adalah semua makalah yang tersedia full textnya, baik yang berbayar maupun yang bisa kita peroleh gratisan. Apabila dia berbayar di PubMed, biasanya kalau saya akan memilih yang link out. Jadi di sana ada alternatif link out dari beberapa jurnal yang berbayar. Kita pilih yang link out, kemudian otomatis si PubMed ini akan memberikan beberapa alternatif link yang bisa kita peroleh untuk full text dari makalah yang dimaksud, seperti itu. Jadi kita pilih, saya biasanya pilih yang link out, kemudian karena kami di UGM di sini ada banyak sekali database yang kita langgan, jadi apabila sudah ada link out-nya, kita pilih yang database yang sudah kita langgan, otomatis kita bisa memperoleh full text-nya, seperti itu. Jadi kenapa seperti itu? Tetapi kalau seandainya para peserta ada di luar sana, bisa memilih yang free full text. Karena apa? Kalau yang dipilih yang free full text, yang akan muncul adalah semua makalah yang ada full text-nya dan yang free, seperti itu. Karena mengingat di PubMed ini ada yang free dan yang ada berbayar. Kemudian di sini kalau kita cermati, ada yang dia bilang ada Japanese. Ya, berarti full text-nya seperti ini, nomor 1 ini dia bilang ada Japanese. Berarti full text-nya itu menggunakan bahasa Jepang, seperti itu. Kemudian untuk membatasi itu, seperti yang sudah saya sharingkan kemarin, para peserta bisa memilih bahasa. Jadi kita klik yang show additional filters, kemudian kita pilih yang bahasa. Nah, di sana kita pilih yang bahasa Inggris, seperti itu. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa membaca dari title-nya dulu, kemudian kita klik dari title akan muncul abstraknya. Nanti setelah itu para peserta bisa link ke database full text-nya, seperti itu. Di sebelah kanan atas kalau dia free, dia otomatis akan ada link-nya untuk kita bisa mendownload full text dengan format PDF file biasanya. Seperti itu. Ya, ini nggak tahu, ini belum bisa juga ini. Oh, ini yang tadi Mas. Ya, ini malah yang kita klik yang full text-nya tadi dia baru muncul sekarang. Nggak tahu ini keterlambatannya di sebelah mananya. Ya, ini jadi yang pertama tadi yang sudah saya contohkan lewat scholargoogle.com tadi. Begitu kita klik PDF-nya, dia baru muncul sekarang. Ini ada keterlambatan memang. Ya, intinya seperti itu. Itu tadi yang sudah saya contohkan adalah yang permasalahan dari Bu Asri. Saya coba lagi yang permasalahan yang dari Bu Husnul tadi. Ya,
Misalnya kita coba cari yang self harm. Ya, seperti ini. Saya coba searchingkan dari permasalahannya Bu Husnul tadi. Ini yang saya ketikkan di kolom keyword. Ini adalah self-harm, suicide, cognitive behavioral therapy, dan adolescence. Seperti ini. Kita coba. Ya, ini ternyata bisa kita pilih. Oh, tidak bisa juga. Tidak bisa juga. Ya, seperti ini. Ini dia ada 19. Kita coba misalnya nomor 1 ini kebetulan yang malah nomor 1 yang all green ini bisa kita peroleh full text-nya. Maksud saya ini makalah yang systematic review dan meta analysis. Kita coba lihat. Ya, tampilannya seperti ini. Kita coba lihat apakah kita bisa memperoleh full text-nya. Ya. Ada dia linknya ke Elsevier. Saya tahu di sini apakah bisa. Mana yang tadi ya, Mas? Iya, ini yang tadi, yang berbayar tadi, tetapi sebenarnya ini sudah kita langgan. Ya, biasanya kalau saya pilihnya yang link out. Link out biasanya di sana ya, seperti kalau kita klik link out, di sini otomatis si PubMed akan ngelingkan ke database yang tersedia makalah full text-nya dari judul ini. Jadi kita bisa ngelink ke Elsevier Science sama Clinical Key. Kebetulan kedua dari database ini sudah dianggarkan oleh UGM. Jadi nanti kalau para peserta pas posisi sudah mempunyai email atau pas posisi sudah di Jogja, nanti bisa memanfaatkannya. Jadi tinggal kita klik saja, otomatis kita sudah bisa mendapatkan full text-nya seperti itu. Ya, itu sekilas tentang kalau kita menelusur informasi. Ini saya tadi lebih banyak ke mempraktekkan saja. Nah, sekarang permasalahannya kalau dengan berbagai macam cara sudah kita terapkan, jadi misalnya kita sudah searching lewat database yang sudah dilanggan, ternyata di sana belum dilanggankan, kemudian kita sudah masuk ke PubMed atau ke website yang lain yang penyedia makalah full text, tidak bisa. Kalaupun seandainya terpaksanya kita harus membeli makalah full text yang dimaksud, dan itu sangat penting bagi kita. Kalau terpaksanya harus beli, saya sarankan rekan-rekan peserta tidak menggunakan public access untuk komputer, untuk internetnya, karena kalau menggunakan koneksi di tempat umum itu nanti bisa menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan mungkin ya, karena kita memahami kalau kita beli lewat online itu biasanya kita harus memasukkan account dari kartu kredit kita. Biasanya kartu kredit yang diminta itu tidak Visa maupun Master, itu pengalaman saya. Jadi mereka mintanya yang Amex, jadi yang American Express. Saya nggak tahu apakah peserta punya Amex apa enggak. Jadi jangan menggunakan public access, yang penting pakailah peralatan sendiri. Jadi menggunakan gadget sendiri, individu, pribadi. Kemudian kita bisa membelinya dengan merasa aman seperti itu, karena kalau tidak, kalau kita menggunakan public access itu tadi ada karder itu tadi ya, yang bisa dengan mudah mereka memanfaatkan nomor kartu yang kita pakai untuk membeli makalah maksud seperti itu. Jadi itu bisa kita lakukan
kalau seandainya sangat penting bagi kita. Jadi merupakan core jurnal, maksud saya, itu bisa dibeli, tapi itu tadi jangan makan public access, kita gunakan dengan koneksi pribadi, maksudnya dengan menggunakan peralatan sendiri seperti itu. Ya, itu saran dari saya. Kemudian pengalaman saya lagi, kalau beli seperti itu, dia bilang ini dalam waktu 24 jam kita bisa menerima full text-nya. Pengalaman saya kalau seperti itu, jadi begitu masuk, kita langsung yang lakukan adalah kita langsung print dulu, baru kita simpan. Karena setelah itu, otomatis full text yang mereka kirim itu otomatis akan hilang. Saya juga nggak tahu sistem yang dipakai apa, tapi otomatis dari email kita itu hilang dia. Terutama attach file-nya. Jadi full text, artikel full text-nya itu akan hilang. Jadi bersegeralah, makanya harapan saya kalau beli, kemudian langsung masuk ke email kita lewat attach file, kemudian langsung kita print, yang kita lakukan adalah kita print atau kita simpan dulu. Karena setelah itu full text dari yang di attach dari kita beli jurnal tadi, dia otomatis akan hilang. Itu pengalaman saya. Waktu itu kami juga heran loh, kok bisa? Maksudnya kita mau lihat lagi gitu, ternyata udah nggak bisa. Jadi sudah lewat hari gitu, sudah nggak bisa lagi kita akses full text yang sudah kita beli itu tadi. Seperti itu. Jadi saya hanya sharing pengalaman yang selama ini sudah pernah kami lakukan seperti itu. Ya, ini kita coba lagi. Ya, atau mungkin dari para peserta ada permasalahan. Silahkan sebelum kita mencoba searching yang lainnya lagi. Silahkan para peserta. Suara tidak terdengar. Bu Husnul sudah mendengar kami di sini? Malah medun. Ya, silakan para peserta. Suara tidak terdengar, gimana Bu Husnul maksudnya? Putus-putus suara kami di sini. Enggak deh. Silakan para peserta untuk mengacungkan tangannya. Ya, silakan klik yang ada gambar tangan di sana. Silakan. Bu Asri, silakan Bu Asri. Ya, silakan Bu Asri. Bu Asri, mendengar kami? Bu Asri, silakan kalau mau bertanya atau punya masalah, silakan. Sehubungan dengan penelusuran referensi. Ya, terus terang dari email yang Bu Asri kirim ke saya, itu saya belum mengirimkan jawaban untuk memberikan full text, karena terus terang kami baru mencoba searchingkan lagi, karena dari makalah yang systematic review itu seperti sudah saya informasikan tadi, belum dilakukan review seperti itu, Bu. Jadi hanya penelitian yang empirik saja yang ada. Silakan Bu Asri. Silakan para peserta, kalau ada permasalahan di-sharingkan ke kami. Silakan yang lain. Ada Pak Abdul Ghafur, Pak Ahmad Edi, Bu Asri Hidayat, Bu Ermawati, Bu Ismonah, Bu Husnul Aini. Belum nyambung ya.
Silakan. Ada Bu Nunu. Ya, maksud saya hari ini saya memang sengaja tidak men-sharingkan lagi untuk dasar-dasar yang kemarin. Jadi saya hari ini memang lebih banyak untuk bagaimana mempraktekkannya. Jadi dari kasus-kasus yang sudah ada dari para peserta seperti itu. Silakan kalau ada yang mau di-sharingkan pertanyaannya. Silakan Bu Husnul, apakah sudah mendengar kami? Kok di sini bilang suara tidak terdengar? Bu Tuti, silakan mungkin. Bu Tuti Susilawati. Itu berapa jam biasanya? 2 jam. Ini Silakan para peserta. Bu Setiawati mungkin, silakan. Mungkin Bu Tuti Susilawati kemarin kan sempat komplain kalau tidak terdaftar. Sekarang mumpung sudah terdaftar, silahkan. Kalau ada permasalahan. Sambil menunggu mungkin apa yang ingin ditanyakan, mungkin ada tambahan lagi dari Pak Rosi? Tidak ada. Ya, silakan Bu Asri. Gimana Bu Asri? Ya, Bu Asri, memang seperti yang sudah saya informasikan tadi, permasalahan yang ingin Ibu tulis atau pemikiran yang ingin Ibu tulis yang ada 3 poin tadi, tidak ada makalah SR yang tersedia, tapi memang makalah-makalah dengan tema seperti yang sesuai dengan pemikiran Ibu, itu saat ini memang sedang dilakukan review, terutama untuk dari database yang Cochrane seperti itu. Tetapi memang saya belum mencarikan materi atau makalah SR yang di sumber lain, Ibu. Jadi saya kemarin baru sempat bahasa searchingkan satu persatu lewat Cochrane, sama satu lagi lewat Science Direct. Untuk selebihnya saya belum coba ke Biomed Central, kemudian yang PubMed dan sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi. Ada Science Direct seperti itu, Bu Asri. Yang jelas saya akan coba searchingkan lagi, Bu Asri, untuk dari beberapa pemikiran Ibu. Jadi saya coba carikan lagi, nanti kalau sudah dapat, apakah itu makalah yang SR atau makalah penelitian empirik, nanti akan saya sharingkan ke Ibu. Saya attach ke akunnya Ibu seperti itu. Ya, Bu Tuti, halo, Bu Tuti Susilawati, selamat siang.
mendengar suara kami? Selamat siang. Ini dia menuliskan permasalahannya. Awalnya ekstrak tertentu terhadap HIV/AIDS dengan pemeriksaan biomarker tertentu, tapi setelah konfirmasi di LPPT ternyata banyak kendala karena penyakit infeksius belum bisa dilayani. Mohon solusinya. Mungkin Dr. Rosi bisa memberikan solusinya. Solusinya apa? Jadi tadi awalnya ekstrak tertentu terhadap HIV. Kamu masih bingung ini si ibu ini. Gimana? Kan sudah ada yang HIV sama biomarker itu ya. Biomarker HIV ya. Ya, Bu Tuti, ya saya akan coba solusi. Halo? Ya, Bu Susi, ini kami di sini mencoba memberikan solusi untuk permasalahan rencana penelitiannya. Di sini Ibu bilang ekstrak tertentu terhadap HIV/AIDS dengan pemeriksaan biomarker tertentu. Kemudian di sini yang permasalahannya Ibu hadapi adalah setelah dikonfirmasikan ke LPPT ternyata banyak kendala karena penyakit infeksius belum bisa dilayani. Ya, jadi seperti ini saja. Dicoba Bu Tuti masuk ke coba telusur. Saya coba di karena posisi di luar. Kemudian nanti di sana silahkan di kolom penelusuran. Di kolom penelusuran silakan diketik biomarker sama HIV seperti itu. Ya, coba. Ya, Bu Tuti, silakan bisa dilihat. Kita coba searchingkan dari sini. Jadi di PubMed ini, di kolom PubMed Search ini saya coba ketikkan HIV and biomarker seperti itu. Kemudian kita coba berikan batasan. Silakan Bu Tuti mengikutinya. Untuk artikel types-nya silakan dipilih yang systematic review dengan mengklik yang customize. Kemudian untuk text availability silakan diklik yang full text. Kemudian untuk publication dates, Ibu bisa membatasi 5 years, jadi untuk 5 tahun terakhir. Kemudian untuk tambahan informasi lain, misalnya bahasa, Ibu klik yang show additional filters, kemudian pilih yang bahasa, silakan dipilih yang bahasa Inggris. Kemudian untuk selain itu, silakan dipilih yang search fields. Untuk search fields ini menampilkan agar keyword yang sudah kita ketik di kolom search tadi, itu misalnya kita menginginkan hanya muncul di bagian title saja, seperti itu. Itu bisa kita lakukan.
Bagaimana Bu Tuti? Sudah mendapatkan? Ya, jadi langkah-langkahnya seperti itu. Bu Asri ada pertanyaan? Ya, silahkan dieksplor lebih lanjut ya Bu Tuti. Nanti kalau ada permasalahan bisa disaringkan lagi. Bu Asri, ya, Bu Asri di sini Ibu menuliskan barusan mempraktekkan mencari tema mekanisme coping dengan CBT. Ada muncul hasil disertasi dari Budi Hastuti UGM yang muncul abstrak. Saya ingin menginginkan fullnya. Bagaimana caranya? Nah, ini saya harus mencari dulu karena link yang di ruangan telekonferensi ini tidak memungkinkan untuk kita koneksi ke jaringannya UGM seperti itu, Ibu. Nanti saya coba. Ini disertasinya Budi Hastuti. Sudah di fakultas mana ya, Ibu? Kok diam, Mas? Tak bersuara, Mas. Enggak ada mikrofon, Mas. Gak bisa ngomong dong. Baik ya. Belum. Silakan para peserta yang lainnya. Ini Bu Asri sudah mencoba mempraktekkan dan menemukan disertasi dari atas nama Budi Hastuti UGM. Tolong Ibu bisa dikopikan linknya agar kami di sini bisa mencoba membantu untuk mendapatkan full text-nya. Peserta lainnya silakan. Ya, kalau belum ada, mohon nanti kalau ada permasalahan lagi, kemungkinan pas di tengah jalan ada permasalahan, terutama kalau hubungannya dengan menelusur makalah penelitian, bisa nanti disaringkan ke email saya. Kemarin sudah disaringkan email saya, jadi bisa dikirim lewat email saya, atau bisa langsung ke Dr. Rosi, seperti itu. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin ada tambahan lain dari Ini kemarin ada pengumuman dari aktivis Palu di
sistematik yang bermutu, hanya yang berat, dan semua terbitan 2000. Menarik karena di berkala kedokteran disebutkan bahwa duduk lebih mematikan daripada obesitas. Jadi punya pekerjaan yang menuntut Anda duduk terus itu lebih mematikan, lebih berisiko daripada obesitas, dan lebih berisiko dibandingkan merokok untuk penyakit kardiovaskuler. Kemudian ini yang juga penting bagi penderita penyakit kardiovaskuler, diet garam yang sering dilupakan oleh dokter-dokter di praktek, menasihati pasien untuk mengurangi intake garam. Ini bisa diteliti lebih lanjut. Kemudian ini sekarang kita lihat anak-anak screen time-nya atau waktu yang dihabiskan dengan game atau nonton TV atau iPad dan sebagainya luar biasa. Jadi perlu ada intervensi-intervensi yang berdaya guna di sekolah yang meningkatkan aktivitas fisik, dan dengan demikian juga status kesehatannya bisa meningkat. Dan ini berupa meta-analisis, berarti data gabungan dianalisa. Ini mengenai perilaku hidup. Ini diumumkan, tapi yang menarik ada pengumuman berikut dari Health Evidence yang bisa memacu saudara. Jadi mulai bulan Maret ini tanggal 18 sampai dengan Juni tanggal 12, setiap hari kalau login ke Health Evidence akan dihitung sebagai satu suara untuk kemungkinan menang. Pemenangnya dapat iPad Air, iPad yang baru ini. Terus ada 3 hadiah $100. Jadi ini kemungkinan untuk memotivasi saudara-saudara banyak menggunakan Health Evidence. Seperti yang kita ketahui, Health Evidence ini isinya systematic review yang sudah direview, jadi kita tidak perlu menilai lagi apakah sistematik reviewnya bermutu atau tidak. Sampai di sini dulu pertemuan kita, kecuali kalau ada yang masih ingin bertanya. Jadi hari Senin kita ingin mendengar dari Bu Husnul Aini tentang hasil dari penelusuran makalah-makalah penelitian empirik sebagai kelanjutan dari apa yang sudah ditemukan di systematic review tentang daya guna dari CBT untuk mencegah bunuh diri atau cedera diri, dan kalau bisa sudah berupa paling tidak ya kata-kata kunci yang dipakai, mesin-mesin pencari yang akan dipakai, juga inclusion kriteria, dan nanti Ibu usaha mencari makalah-makalah itu, kalau bisa disaring dulu, kemudian di critical appraisal. Kemudian kita akan latihan mensintesa menjadi kerangka konsep dan hipotesis. Hari ini kita sudah belajar sedikit lagi mengenai non-randomized control trial. Jadi uji coba dengan kelompok pembanding atau tanpa kelompok pembanding, tapi yang jelas tidak ada penempatan secara acak. Nah, biasanya rancangan seperti ini cocok kalau si peneliti tidak punya kuasa untuk menempatkan unit-unit analisis ke kelompok intervensi dan ke kelompok pembanding, kelompok kontrol. Jadi sudah secara administratif atau secara apa adanya sudah terbagi menjadi 2. Dan juga cocok kalau
data untuk postnya itu sudah ada. Jadi misalnya intervensi di suatu daerah atau wilayah kerja puskesmas tentang melindungi sumber-sumber air minum. Lalu sebagai ukuran keberhasilan melindungi ini dipakai data sekunder angka kesakitan diare, angka kesakitan dan kematian. Ini sudah biasa dikumpulkan secara rutin, lalu kita lihat perkembangannya. Sebelum ada perlindungan sumber-sumber air minum, kemudian setelah apakah tren menurun di angka-angka itu atau tidak. Juga kerancangan ini bisa digunakan untuk penelitian evaluasi program. Program sudah ada, kemudian juga kadang-kadang indikator-indikator keberhasilan program sudah ada. Si peneliti tinggal memanfaatkan data sekunder ini. Lain kali kita akan membahas rancangan-rancangan yang non-trial, ya, non-intervensi. Jadi ada cross-seksi dan ada urut waktu dan sebagainya. Baik, peserta sampai di sini dulu. Nanti kita jumpa lagi hari Senin, kecuali ada perubahan karena besok ada rapat S3. Kita lihat, kita akan dievaluasi hasil telekonferensi bagaimana, karena tingkat partisipasinya rendah sekali. Kebanyakan hanya pasif, mungkin juga hanya mendownload hasil dari telekonferensi. Ya, mungkin perlu dihentikan program ini atau dilanjutkan dengan modifikasi apa. Sampai di sini. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Rosi dan Ibu Ngesti Gandini dari perusahaan FOGM yang telah memberikan materi pada siang hari ini. Ya, ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Nur Cahyati. Ini judulnya spirituality dengan kecemasan atau kualitas hidup. Bagaimana Bu Ngesti? Ini mau lewat email atau langsung sekarang Ibu? Oh iya, oke. Jadi kecemasan, spirituality dengan kecemasan atau kualitas hidup. Jadi nanti untuk pertanyaannya Ibu Nur Cahyati nanti akan dicoba dibantu oleh Ibu Ngesti. Nanti silakan Ibu mengirimkan email ke Ibu Ngesti yang s3@ugm.ac.id. Nanti akan dibalas oleh Ibu Ngesti. Oke, terima kasih. Nanti untuk hasil diskusi pada siang hari ini bisa dilihat di websitenya S3. Dan untuk diskusi-diskusi yang sebelumnya, baik dari Dr. Rosi maupun dari Ibu Rina, bisa juga dilihat di websitenya S3.